Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Rizky Kuswandi, kelas 2B. Di sini saya akan mereview kembali hukum pidana oleh dosen Prof. Dr. Heni Nuraini SMH dan asistennya Bapak Dr. M. Rendi Aryandayani SMH. Bab 5 tentang sifat melawan hukum, yaitu merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Dan suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum sebab mungkin ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Sifat melawan hukum terdiri dari melawan hukum formil dan melawan hukum material. Yaitu dalam formil, perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dan diberikan sanksi. Sifat melawan hukum dapat dihapus apabila diatur berdasarkan undang-undang. Dan sifat melawan hukum material yaitu bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis saja, tetapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau living law. Sifat melawan hukum dapat hapus berdasarkan undang-undang dan aturan atau hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukum dapat hapus dengan adanya alasan pembenaran. Menurut sifat melawan hukum formil, alasan pembenaran hanya dapat diambil berdasarkan hukum tertulis. Adapun sifat melawan hukum material dibagi menjadi dua, yaitu fungsi negatif dan dalam fungsi positif. Fungsi negatifnya yaitu mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang, menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Adapun dalam fungsi positifnya itu menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana walaupun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang. Jadi mengakui adanya hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif.